Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta seminar online. Selamat siang nasabah GK Invest cabang Semarang. Selamat siang para YouTuber yang sekarang lagi nonton seminar online GK Invest Semarang lewat channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Selamat siang untuk para trader dari seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online di hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Di beberapa menit ke depan nanti kita akan belajar sih ya, belajar mengenai tools trading. Jadi untuk seminar online atau edukasi online pada hari ini, hari Senin 5 Oktober, mengenai tools trading. Nah, nanti kita akan sedikit belajar mengenai tools trading, kemudian kita langsung cek ke lapangan, cek di metode 5 GK Invest. Apakah ada peluang di hari ini, di menit-menit sekarang ini, ataukah tidak? Nah, nanti kita cek. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan materi ini, jadi mungkin bagi para trader, para nasabah GK Invest mungkin yang sudah paham, nanti kita tinggal kita cek lagi, kita tinggal ulang lagi apakah ada peluang atau sinyal di hari ini berdasarkan tools trading. Kemudian bagi Anda yang mungkin setelah seminar online atau edukasi online ini tertarik ingin mendapatkan fasilitas tools trading, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Semarang untuk mendapatkan layanan tools trading, sinyal-sinyal, kemudian mengenai materi yang lain atau strategi yang lain, atau mungkin mengenai manajemen risiko, atau mungkin mengenai psikologis trading. Nah, kita bisa belajar di sana lah ya, di seminar online. Baik, untuk kali ini nanti kita belajar seperti biasa, kita belajar teori dulu nih mengenai tools trading yang ada di GK Invest. Sebelumnya bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest, nah nanti tinggal dibuka aja gkinvest.co.id, website kami, kemudian masuk ke My GK Invest yang gambar gembok yang bagian atas itu ya, bagian atas sebelah kanan. Tentu bagi Anda yang sudah menjadi nasabah pasti sudah paham lah ya, sudah tahu mengenai letak bagian My GK Invest atau client area. Setelah kita buka, kita klik, kemudian kita masukkan username sama password. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum buka akun, tinggal dibuka real akun sebelah kiri. Pengen coba demo akun lagi, tinggal buka demo akun. Kemudian ingin download MT5 Booster, tinggal diklik download. Kemudian ada trading central, ada auto chartis. Nah, bagi Anda yang ingin belajar, tinggal masuk ke bagian ebook. Nah, itu ada beberapa ebook yang sudah kita susun. Nanti tinggal Anda klik, tinggal Anda baca, siapa tahu dari ebook tersebut Anda mendapatkan suatu pencerahan mengenai trading. Oke deh. Tapi fokus kita kali ini kita ke tools trading, yaitu di trading central sama auto chartis. Nah, kita belajar mengenai dua tools trading. Oke, mungkin kita ke trading central dulu. Jadi begitu nanti Anda klik bagian trading central, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada produk-produk yang ada di GK Invest itu sudah masuk di uh, ke sinyalnya trading central. Ada forex, ada equities, ada indeks, ada komoditas atau komoditi. Nah, jadi time frame di trading central dia pakai time frame 30 menit, 1 hari, sama 1 minggu. Tapi nanti fokus kita ke 30 menit karena kita bermain pendek sih ya. Bermain pendek, jadi kita cek yang 30 menit. Kalau kita buka salah satu dari trading sentral tersebut, pasti Anda sudah pernah buka mengenai trading sentral, atau mungkin Anda sering membuka mengenai daily bulletin. Nah, daily bulletin itu juga ada sinyal dari trading sentral juga ditampilkan di sana.
Kita tinggal cek aja di sana. Jadi untuk trading sentral berisi analisa teknikal, murni teknikal, berdasarkan Bollinger Band, kemudian ada moving average, kemudian ada RSI yang digabung menjadi satu, kemudian muncullah suatu sinyal. Nah, sekarang buy atau sell nih. Take profit berapa, stop loss berapa. Nah, itu sudah kelihatan semuanya. Itu contoh misalnya saya ambil yang tadi pagi ada pound sterling USD, bukan ada sinyal buy di level sekian, kemudian ada take profit. Jadi take profitnya ada dua versi itu ya. Take profit satu sedikit agak ke bawah, take profit kedua yang sedikit ke atas untuk TP-nya. Untuk buy ini kebetulan muncul sinyal buy. Kemudian untuk stop loss juga ada dua pilihan, tergantung Anda mau pilih yang mana nih. Stop loss yang SL yang satu, yang dekat dengan harga running 1.2890, atau pakai stop loss yang kedua yang sedikit agak jauh 1.2860, 2890 atau 2860. Nah itu saya rasa untuk stop loss sama take profit selera masing-masing sih ya. Kadang kita ingin cari take profit yang mungkin mendekati dengan harga running supaya kita cepat selesai transaksi. Kadang juga ada trader yang ingin sedikit agak jauh nih, yang penting masih dalam kisaran range yang sudah ditentukan oleh trading sentral. Nah, maksudnya dalam range-nya itu kita bisa ngambil take profit, maksudnya di tengah-tengah juga boleh lah ya, nggak ada yang melarang. Yang penting tidak melebihi dari targetnya yang sudah disampaikan oleh trading sentral. Sedangkan untuk stop loss, nah stop loss ini kita bisa gunakan stop loss satu pas di garisnya itu 1.2890 itu contohnya saya ambil dari pound sterling, atau kita juga pakai yang stop loss yang kedua nih 1.2860, 2890 sama 2860, atau mungkin tengah-tengahnya nih, misalnya tengah-tengahnya di 1.2870, itu nggak masalah, nanti terserah. Jadi kalau menurut saya itu selera masing-masing sih ya. Ada yang stop loss gede, ada stop loss yang mungkin dekat harga running, atau yang ambil tengah-tengahnya, atau mungkin yang stop loss yang kedua 1.2860. Nah, jadi saya rasa kita kembalikan ke para traders, apakah pilih yang stop loss 1 atau stop loss 2 atau stop loss tengah-tengahnya juga boleh. Yang penting masih dalam jangkauan atau yang sudah dicantumkan atau yang sudah disampaikan oleh trading sentral berdasarkan analisa teknikal, Bollinger, Simple Moving Average, RSI, itu sudah muncul take profit sama stop loss. Jadi tanda seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau belajar mengenai autochartis, nah ini autochartis nih kalau kita belajar sedikit tampilannya agak sedikit lumayan banyak sih ya. Ada favorit kami, ada peluang perdagangan, ada analisis volatilitas, statistik kinerja, dan lain sebagainya. Untuk favorit kami itu adalah analisa yang merupakan favorit dari tim autochartis. Nah, bagi Anda yang belum tahu mungkin gimana nih cara bacanya nih? Nanti kita coba langsung live betting saya. Kita coba cek ke lapangan, ke websitenya. Ini kita masih belajar di materi yang saya sampaikan di sini PDF. Kemudian ada peluang perdagangan. Nah, di peluang perdagangan ini kita langsung bisa melihat sinyal buy, sinyal sell berdasarkan analisis dari autochartis. Sedangkan autochartis ini menggunakan sekitar 16 pattern, ada double top, double bottom, head and shoulder, kemudian ada apa namanya triangle, channel up, channel down, dan lain sebagainya. Total ada 16 pattern atau 16 pola grafik. Nah, itu jadi autochartis ini menganalisa berdasarkan penawaran dan permintaan, berdasarkan buyer sama seller, kekuatan buyer sama kekuatan seller pada saat itu juga. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Jadi bagi Anda yang suka price action, bagi Anda yang suka bentuk pattern, itu bisa belajar atau mencari sinyal berdasarkan autochartis. Nah, gitu. Kemudian juga ada support sama resisten itu juga dimasukkan di situ. Jadi total ada 18.
Dan kita juga bisa cek nih performanya berapa persen, apakah di atas 70%, apakah di atas 75, atau di bawah 65%, atau di bawah 70%. Nah, di situ kita bisa cek semuanya di situ. Nah, begitu kita sudah oke, cocok dengan pattern tersebut, katakanlah kita mengambil yang di atas 70%, ya sudah, kita tinggal pilih nih, pattern yang nilainya 70%, kita catati semuanya, kemudian setelah itu kita cek lapangan di peluang perdagangan, kalau misalnya ada yang 70%, katakanlah mungkin 72%, kayaknya cocok, langsung kita bisa entry, seperti itu. Jadi, paling tidak cari yang di atas 70% untuk tingkat akurasinya. Kemudian, di situ kita juga bisa lihat support sama resistance dari breakout berdasarkan, dia melewati garis batas bawah atau batas atas. Jadi kita bisa cek di situ. Kemudian kalau kita lihat bagian peluang perdagangan seperti tampilan ini, yang sebelah kanan ada forex, kemudian ada simbol euro Kanada dolar, interval itu untuk time frame 60 menit, polanya support, panjang, maksudnya panjang di situ panjang jumlah candlestick. Nah, maksudnya panjang itu mungkin Anda belum atau mungkin ada yang belum paham, jadi maksudnya panjang di situ jumlah candlestick sepanjang garis yang ada di grafiknya AutoChartis. Jadi totalnya ada sekitar 176 lilin atau 176 candle ya. Jadi kalau kita hitung satu-satu dari ujung kanan ke ujung kiri, itu ada sekitar 176 lilin atau 76 candle. Prediksi arahnya turun. Nah, kemudian waktu breakout, waktu penembusan itu tanggal 5 bulan 10 berarti hari ini jam 11 siang. Jadi sekitar 3 jam yang lalu, jam 11 siang. Gitu. Kemudian signifikasi, kemudian ada level support yang ditembus 1.5581. Harga diperkirakan 1.5515. Jadi di situ ada kalau kita lihat di chartnya di chart yang tengah itu ada daerah arsiran, yang berwarna agak hitam-hitam sedikit. Nah, itu range antara 1.5515 sampai dengan 1.5440 lah ya, 5440. Jadi antara di situ Anda bisa mengambil take profit atau di close di situ seandainya harganya turun. Atau mungkin Anda mau ditutup di 1.5515 sesuai dengan yang diperkirakan atau cari juga boleh, silahkan. Jadi menurut saya itu kembali lagi ke selera masing-masing untuk kita ngambil take profit. Oke, mungkin yang untuk AutoChartis penggunanya seperti itu. Soalnya kita nanti akan bermain-main dengan kita kolaborasikan nih, kita gabungkan nih sinyal dari trading signal sama AutoChartis. Siapa tahu ada sinyal yang bersamaan, nah kita bisa coba untuk entry posisi. Jadi kemarin saya coba menggabungkan dan apa namanya dari sinyal ada di AutoChartis sama trading signal kita gabungkan. Jadi kita cari sinyal yang sama. AutoChartis buy, misalnya Euro USD nih, Euro USD AutoChartis buy, kemudian trading sentral Euro USD juga buy. Nah, kalau kalau kita rasa cocok dan harganya belum bergerak kemana-mana, kita bisa langsung melakukan entry posisi. Jadi paling tidak kita manfaatkan trading tools ini yang sudah disediakan AutoChartis untuk kita apa ya, menaikkan equity trading atau menaikkan saldo trading lah ya, menaikkan saldo trading. Bagaimana caranya menggabungkan? Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi nanti kalau ketika Anda buka AutoChartis sama trading sentral, kita lihat waktunya. Maksudnya waktunya ini dengan harga running dia belum bergerak kemana-mana. Maksudnya belum mengenai take profit, belum mengenai stop loss. Jadi kita enak nih. Apa namanya? Gambarnya juga enak, kemudian market juga masih dalam
kisaran harga running dari sinyal auto charge sama trading sentral. Jadi contoh misalnya, ini sebelumnya nih, pound sterling USD. Nah, saya ambil pound sterling USD, misalnya nih sambil kalau bisa time frame-nya sama nih, karena di trading sentral itu pakainya time frame 30 menit, maka di auto chartis diusahakan kita cari yang time frame yang sama, 30 menit. Kalaupun misalnya kita pakai time frame-nya 15 menit juga boleh, asalkan jumlah lilinnya paling tidak di atas 90 lilin. Nah, panjang lilin maksudnya ya, panjang lilinnya di atas 90. Kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama jelas time frame-nya sama 30 menit, sama-sama 30 menit. Kemudian di pair yang sama. Kalau pound sterling ya pound sterling, kalau GU ya GU, kalau EU ya EU, EC ya EC. Kemudian apa namanya? Ketika sinyal itu muncul, kedua-duanya sinyal itu muncul, harga belum bergerak kemana-mana. Maksudnya masih dalam kisaran ketika sinyal itu keluar. Jadi, oh ternyata masih belum bergerak jauh nih, belum menyentuh take profit, juga belum menyentuh stop loss. Nah, kalau misalnya itu oke, baru kita bisa melakukan entry posisi. Contoh misalnya dari pound sterling, ini saya coba nih pound sterling. Jadi ketika itu ada sinyal auto chartis 30 menit, keluar sinyal buy, beli kan ya. Ada TP1, ada TP2. Saya ngambil yang TP yang 1 untuk trading sentral. Untuk di auto chartis dia take profit-nya kalau di auto chartis cuma 1 TP-nya. Jadi saya tidak pakai range. Kemudian untuk stop loss, nah untuk stop loss tetap saya pakai yang di trading sentral karena di auto chartis stop loss-nya tidak ada. Kalau stop loss di auto chartis dia berdasarkan bentuk chart. Jadi kalau mungkin bagi Anda yang susah untuk menentukan stop loss berdasarkan auto chartis di bentuk chart, ya Anda bisa pakai yang di trading sentral. Itu lebih mudah karena stop loss sudah tertera itu. Stop loss sudah ada, mau pakai stop loss 1 atau pakai stop loss kedua. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi contoh misalnya seperti ini, trading sentral keluar sinyal buy di auto chart, trading sentral keluar sinyal buy di GU, auto chartis kebetulan juga sama, keluar sinyal buy. Jadi yang saya ambil ini posisinya yang breakout. Jadi saya cuma mengambil dia breakout support atau resisten, itu yang saya ambil. Saya tidak pakai yang pattern. Pattern yang channel up, channel down, double up, double top, double bottom itu saya tidak pakai. Saya cuma fokusnya ke breakout. Nah, gitu kan. Ini sebelumnya, jadi sebelum pound sterling bergerak, TPAC sama TC itu trading sentral, AC itu auto chartis. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kemudian batas bawah saya pakai yang trading sentral 1 sama trading sentral kedua. Nah, ketika harga belum bergerak kemana-mana, muncul sinyal seperti itu, yang warna hijau. Setelah itu ini chart yang berikutnya. Nah, chart berikutnya seperti ini. Jadi tadi yang pertama seperti ini. Nah, chart yang kedua before, ini sekarang sudah after. Berarti kena TP-nya yang 1.3860. Kena TP. Jadi paling tidak kita cari time frame yang pertama pair yang sama nih. Kalau GU ya GU, kalau EU, kalau UJ ya UJ, kalau EJ ya EJ, dibahas pokoknya di pair yang sama. Trading sentral mengeluarkan sinyal EU misalnya, apa GU misalnya. Kemudian atau chartis mengeluarkan sinyal sama GU. Dan sama-sama satu sinyal, maksudnya satu sinyal itu trading sentral buy atau chartis juga buy. Jangan terus trading sentral buy atau chartis sell terus diambil, jangan. Kalau berlawanan itu mending kita abaikan. Kita cari yang sinyalnya yang sama. Maksudnya sama itu sama-sama buy atau sama-sama sell. Time frame kalau bisa sama-sama 30 menit. Karena trading sentral ini paling kecil itu time frame-nya 30 menit.
Jadi di autosatis paling tidak kita bisa pakai yang 30 menit. Kalaupun ada yang 15 menit, paling tidak jumlah lilinya yang tadi yang saya jelaskan, itu paling tidak harus, paling tidak kita cari yang di atas 80-an lah ya, 80 lilin lah ya, agak sedikit panjang. Jadi nanti kurang lebihnya di 30 menit keluarnya sinyalnya sama. Atau yang 1 jam juga bisa. 1 jam atau 60 menit di autosatis itu bisa kita pakai, asalkan sinyalnya sama, baik-baik semua, sel-sel semua, seperti itu. Kemudian, apalagi ya, sinyal sama, temperatur sama, kemudian untuk pairnya juga sama. Jelas untuk GU ya GU semua, EWU semua, seperti itu. Oke, gitu jadi kita coba cari, ini kita belajar teori dulu nih, habis ini nanti kita cek lapangan ya. Jadi cari sinyal yang sama. Kemudian contoh yang berikutnya nih, New Zealand, nah NU ya. New Zealand dollar lawan US dollar. Ini kebetulan keluar sinyal sell semuanya. Dan waktunya juga tidak berlangsung lama. Harga juga bergerak belum begitu jauh dengan ketika sinyal itu keluar. Belum mengenai take profit, belum mengenai stop loss. Nah, kita lihat data seperti ini. Berdasarkan sinyal autosatis, dia breakout support atau batas bawah. Sedangkan dari trading sentral, berdasarkan analisa Bollinger Band, MA, RSI, mengindikasikan dia turun. Maka kita entry sell. Kemudian untuk target, saya ke lapangan, target AC sekian, target TC1 itu trading sentral 1, sekian, kemudian target trading sentral kedua di sekian. Stop loss kita pakai stop loss yang punyanya trading sentral. Boleh pakai yang stop loss 1 atau stop loss 2. Saya kembalikan ke para traders, mau pilih yang mana, stop loss dari 1 atau stop loss kedua, karena di antara kita pasti beda-beda selera ya. Ada yang suka TP1, ada yang suka stop loss 1, ada yang suka stop loss kedua, atau TP1 atau TP2. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya pakainya yang target atau TP1 sama stop loss yang 1. Nah, kemudian setelah keluar sinyal, saatnya seperti ini. Nah, terkena targetnya trading sentral 1 sama automatis. Nah, marketnya turun. Itulah ya, kalau yang di sini kan ini tadi. Ini belum ada sinyal, belum harganya belum menyentuh TP ya. Ini setelah berjalannya waktu, oh mana tadi? Ini ya. Setelah berjalannya waktu, harganya kembali turun, harganya turun mengenai targetnya autosatis sama trading sentral 1. Seperti itu. Jadi cari pair yang sama, kemudian sinyalnya sama, semua, semua, kemudian diusahakan time frame-nya sama. Kalau nggak sama ya boleh, tapi kita lihat bentuk candle-nya. 15 menit paling nggak di atas 80-an lah ya, 80 candle sama 1 jam juga boleh. Satu contoh lagi, nanti habis ini kita cek ke lapangan apakah hari ini di jam 2:30 ini apakah ada sinyal dari autosatis atau trading sentral, nanti kita cek habis ini. Nah, setelah ini contoh yang terakhir, ini keluar di crude oil, di minyak. Nah, ini bagi Anda yang suka transaksi komoditi juga nggak masalah, kita cari sinyal yang sama. Ini kebetulan sinyalnya keluarnya sama semuanya. Jadi untuk yang trading sentral keluar sinyal turun, sinyal sell, stop loss di 42.70, stop loss 1, stop loss 2 di 42.95. Kemudian target take profit trading atau chartis 41.85, target trading sentral 1 41.80. Nah, sebelum kejadian, sedangkan di auto chartis 15 menit, keluarnya 15 menit ada 158 lilin. Jadi banyak sekali. Jadi saya rasa
Kalau kita lihat di time frame 30 menit saya rasa sama lah ya, keluar sinyal sell juga, breakout juga di support-nya. Nah, setelah itu market bergerak. Nah, market bergerak turun mengenai target auto chartis sama target trading sentral 1. Nah, jadi itu cara penggabungan untuk tools trading yang ada di GK Invest. Nah, mulai saat ini bagi Anda yang sudah mendapatkan trading tools, jangan disia-siakan, segera dicek, siapa tahu di antara sinyal yang keluar dari trading sinyal sama auto chartis itu bisa menjadi salah satu menaikkan equity Anda, equity trading Anda. Oke, sekarang kita coba cek ke lapangan ya. Kita cek ke client area. Ini saya share mengenai kita ke client area dulu. Habis itu kita coba ke kita coba ke MetaTrader. Nah, nanti kita cek, kita lihat angkanya. Oke, ini saya share. Bentar, saya share dulu nih. Oke, Oke, sudah muncul. Kita masuk ke webnya gkinvest.co.id. Bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Invest, kita langsung masuk ke client area. Cek seperti ini. Bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest Semarang, silahkan hubungi tim marketing kami untuk nanti dapat layanan tools trading dari GK Invest, trading sentral sama chartis. Oke, setelah kita klik, masukkan email sama password. Setelah itu kita coba masuk nih. Kita cek apakah ada sinyal dari trading sentral maupun dari chartis. Nah, kalau sudah kita klik seperti ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagi Anda yang ingin bikin real akun, yang mungkin belum jadi nasabah GK Invest Semarang, bisa buka real akun, nanti bisa menghubungi tim sales kami. Kemudian bagi Anda yang ingin membuat demo akun lagi, nah tinggal klik bagian buka demo akun. Kemudian di sini ada trading central, MT5 poster, ebook, auto chartis. Bagi Anda yang ingin belajar mengenai ebook yang ada di client area bisa dibuka di bagian ebook. Nah, untuk tampilan seperti supaya keluarnya bersamaan, kita bisa klik kanan. Misalnya ini bagian auto chartis, kita klik kanan. Kemudian kita buka tautan baru atau new tab supaya nanti bisa muncul dua-duanya. Kemudian di bagian trading sentral kita juga klik bagian trading sentral. Jadi kita buka trading sentral sama auto chartis. Nah, apakah ada sinyal untuk hari ini? Dan nanti adalah ya. Nah, setelah muncul seperti ini di trading sentral, kita klik yang bagian atas. Masuk ke trading sentral. Oke, sambil kita tunggu, kita buka dulu di trading sentral. Jadi di trading sentral ini sinyalnya berdasarkan indikator. Jadi cocok sekali penggabungan antara sinyal indikator dengan sinyal yang ada di auto chartis. Auto chartis berdasarkan kondisi saat itu antara kekuatan buyer dengan kekuatan seller. Nah, sangat menarik sekali. Misalnya kita mau cek di forex nih ya. Nah, di forex ada beberapa sinyal yang keluar dari USD CHF, pound sterling USD, kemudian USD Yen, Euro USD, Aussie, New Zealand Dollar, pound sterling dollar, dan lain sebagainya.
Kalau sudah keluar tampilan seperti ini, sekarang kita beralih ke auto charges. Nah, kita biarkan dulu ini seperti ini. Karena tadi auto charges kita nyutek, nah kita tinggal klik seperti ini. Begitu kita klik auto charges, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang bagian sebelah kiri, luncurkan aplikasi web. Tuh ya, luncurkan aplikasi web, kita klik yang sebelah kiri. Nah, sedikit kita tunggu untuk kita langsung masuk ke versi webnya auto charges. Nah, sudah muncul. Ada favorit kami, peluang perdagangan, analisis volatilitas, statistik kinerja, pesan peringatan, komunitas perdagangan. Nah, fokus kita langsung masuk ke peluang perdagangan. Nah, di peluang perdagangan, sebelumnya mungkin Anda harus filter. Jadi harus Anda cek dulu nih, di bagian tengah ada filter hasil. Nah, seperti ini. Ini Anda harus cek, diklik filter hasil yang warnanya hijau, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pola grafik, selesai sama muncul, kemudian Fibonacci, bagian yang suka Fibo bisa dicentang, selesai muncul, kemudian yang level penting breakout sama mendekati. Nah, yang kita pakai adalah yang breakout. Jadi kita yang benar-benar sudah sudah confirm dia selesai selesai breakout-nya, kemudian sudah muncul harga perkiraan. Nah, kalau yang mendekati ini belum ada harga perkiraan. Jadi bisa kita gunakan sekarang. Tapi fokus kita kali ini adalah di breakout. Jadi breakout bisa Anda centang. Pola grafik sementara tidak kita centang dulu karena kita lagi fokus ke breakout sama trading sentral. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kecilkan supaya tampilannya supaya lebih menarik. Nah, di sinyal yang pertama, yang paling atas, yang barusan keluar jam 14.15 tadi ketika saya berbicara mengenai teori, ternyata muncul sinyal dari auto charges, yaitu sinyal sell untuk GU, counseling USD, Great British Pound dengan US dollar. Time frame-nya 15, time frame 15 menit. Jumlah lilin sangat banyak sekali, jadi saya rasa untuk kita pakai, untuk kita kolaborasikan dengan trading sentral, saya rasa nggak masalah karena total panjang candle-nya ini banyak sekali, ada 230 lilin. Jadi memenuhi syarat lah ya, di atas 80 lilin. Arahnya turun, breakout teridentifikasi hari ini tanggal 5 Oktober jam 14.15. Signifikasi sekian kotak, level support-nya di 1.2914. Targetnya, nah ini sangat menarik sekali. Target menurut auto charges itu 1.2860. Oke ya, sudah turun. Nah, sekarang kita cek trading sentral. Sedikit kita beralih ke trading sentral. Nah, kebetulan di trading sentral barusan juga keluar sinyal jam 14.23. Auto charges tadi jam 14.15. Ya, selisih berapa menit ini? 8 menit lah ya, selisih 8 menit. Tapi lebih duluan auto charges, baru kemudian muncul di trading sentral. Di trading sentral kita cek nih, kita klik nih. Trading sentral mengeluarkan sinyal counseling GU, sinyal sell juga sama kayak auto charges. Sinyal turun, target 1.2890. Target yang pertama, target yang kedua 1.2860. Kemudian untuk stop loss. Nah, stop loss di selera masing-masing saya kembalikan lagi. Mau pakai stop loss 1 atau stop loss kedua. Kalau di auto charges jelas tidak ada stop loss-nya. Stop loss harus kita ngukur sendiri tuh. Kalau kita lihat di auto charges mungkin stop loss-nya kita pakai yang paling ujung sini. Ini jatuhnya di 1.2955. Tapi kalau kita pakai di trading sentral itu stop loss-nya di 1.2890 sama 1.30
10. Inilah ya. Jadi untuk take profit, sorry, untuk untuk stop loss, selera masing-masing. Kalau untuk take profit mungkin bisa pakai apa namanya, TP1 atau TP2. Oke, saya refresh dulu, soalnya ada sedikit agak berat kalau, jadi ya ini sekedar informasi bagi Anda yang ingin membuka auto chartis sama trading sentral, pakai Mozilla ya, pakai Mozilla karena kalau kita pakai Chrome lagi ada sedikit trouble kalau kita buka trading sentral di Chrome, jadi kita bukanya di, Mozilla, di Firefox Mozilla. Nah itu baru kita bisa buka. Ya memang sih agak sedikit berat, seperti tampilan kita saat ini, kalau kita buka di apa namanya, di Mozilla agak sedikit, eee, berat, tapi it's okay, kita sambil tunggu. Oke, tadi sambil kita tunggu, tadi sinyal keluar dari GU ya. Nah, kita cek ke lapangan untuk pound sterling. Oke, masih kita tunggu untuk tampilannya ini. Jadi kita bisa pakai yang kalau Chrome di apa namanya, untuk versi Google Chrome di trading center agak susah untuk kita buka, jadi kita pakainya yang Mozilla. Mozilla ini agak sedikit apa namanya, berat sedikit. Oke, nanti kita sign out dulu lah ya. Nanti kita kembali lagi. Oke, tadi sinyalnya keluar uh, sell di GU. Nah, sekarang saya share mengenai apa namanya, uh, untuk MetaTrader, kita cek ke lapangan. Kita cek ke lapangan nih. Nah, kita cek GU, saya pakai yang hitam putih lah ya, biar gampang kita. Oke, time frame 30 menit. Ini di GU sinyalnya barusan keluar, targetnya menurut trading sentral 1.2890. Untuk target yang pertama tadi 2890. Nah, di sini kemudian target yang kedua 2860. Kita kasih tanda supaya kita tahu. Nah, ini kita kasih nama, ini TP TC1. Nah, inilah ya. Nah, TC1 ini TP TC yang kedua. Nah, di sini. TC yang kedua. Kemudian yang di auto chartis tadi keluar sinyal sell juga, target di 2860. Jadi sama kayak targetnya auto chartis. Berarti ini TC sama, kebetulan TC sama TP yang di TC kedua dan auto chartis. Nah, jadi kita langsung gabungkan dan AC. Nah, jadi seperti ini.
Kemudian stop loss, sinyalnya keluar barusan di candle yang inilah ya. Barusan keluar, ya candle yang ini. Nah, ini candle yang sekarang running, ini saya pakai time frame 30 menit, berarti masih sekarang running. Saya rasa warnanya saya ganti supaya pakai merah. Nah, kemudian untuk stop loss di tadi berdasarkan auto chartis 1.2980. Kita pakai stop loss yang satu aja lah ya. Karena stop loss satu juga jaraknya juga sudah semakin apa lumayan. SL TC 1. Nah, kalau SLT 1 di sini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kita cek ke lapangan. Harga belum bergerak kemana-mana, belum mengenai target take profit trading sentral 1 maupun belum mengenai target take profit trading sentral kedua dan auto chartis. Sedangkan target juga belum mengenai stop loss di trading sentral yang pertama 1.2880. Berarti belum nyampe semuanya nih. Jadi belum kena semuanya, harga running masih bergerak tenang di kisaran 1.29120. Jadi belum mengenai keduanya. Nah, ini bagi Anda yang ingin coba demo akun, silahkan coba demo akun. Nanti sambil seiring berjalannya waktu, kalau Anda sudah paham, baru nanti Anda masuk ke real akun. Seperti itu. Jadi apa namanya? Oke deh. Oke, ini kita tinggalkan GU, kita cek lagi ke trading sentral. Nah, kita kembali lagi ke trading sentral. Apakah ada momen lagi, ada peluang lagi? Sebentar, saya share lagi. Kita kembali lagi ke trading sentral. Nah, kita kembali lagi ke trading sentral. GU sudah, kemudian kita cek ke auto chartis. Apakah auto chartis juga memakai sinyal baru lagi? Belum ya, belum ada yang keluar. Euro Kanada. Nah, ini karena ini belum ada Euro Kanada. Jadi kalau ingin menambahkan, kita cek ke sini, personalize widget. Kita lihat apakah ada Euro Kanada. Oh, ada. Kemudian kita klik down. Nah, sudah ada penambahan 30 menit. Oh, 30 menitnya masih dalam proses. Oke, masuk. Kita cek lagi bar yang lain. Di sini ada, ini tadi pagi sih ya, tadi pagi yang USD Swiss. Tadi pagi ada USD Swiss berdasarkan auto chartis. Ini kebetulan ada USD CHF juga di trading sentral. Nah, dia keluarnya target take profit 9150 auto chartis. Ini cetak 1 jam 9156. Ya, terpaut sedikit lah. Terpaut sedikit lah ya. Terpaut sedikit. Tapi yang kedua 9136. Nah, kita cek USD CHF 91 sama 9150 sama 9135. Oke, kita kembali lagi ke MetaTrader. Kita lihat yang di USD
Swiss franc. Nah, seperti ini. Nah, kita putih 30 menit. Kita besarkan. Nah, gini ya. 9150 targetnya TC. Sama berapa tadi? 9135 TP-nya. TP di trading sentral. Nah, kita kasih tanda. Nah, seperti ini. Ini TP PC1. Inilah ya. Oh, 10. Nah, Anda juga tahu di sini. Nah, TP TC1, di sini TP TC kedua. Agak juga belum bergerak. Kemudian stop loss. Kita cek stop loss-nya di 9215 sama 9240. 9215 sini berdasarkan stop loss di TC SL TC1. Oke. Saya rasa kita pakai sini. Kemudian yang stop loss yang kedua itu jatuhnya di 9240. Terserah nih Anda mau pilih yang mana. Karena untuk masalah risk ini kan kadang setiap individu kan beda-beda nih ya. Ada yang low risk, ada yang medium, ada yang apa namanya resiko tinggi. Nah, maksudnya resiko tinggi itu berarti resiko banyak misalnya. Nah, jadi mungkin bisa pakai yang stop loss yang kedua. Kalau pertama mungkin takutnya kalau cuma swing aja sih ya. Sedangkan di auto chartis sinyal sell itu targetnya di 9156. Dan di sini 9156, jadi lebih ke atas sedikit. Nah, ini TP AC, jadi untuk prediksi auto chartis cuma satu. Nah, seperti ini. Jadi harga juga belum bergerak kemana-mana, masih stay di 0,9175. Sempat ada ayunan turun, tapi dia kembali lagi ke tengah-tengah. Nah, jadi silakan Anda pilih mau TP1 atau TP kedua atau stop loss 1, stop loss 2. Tapi kalau saya sih biasanya pakai TP1 untuk trading sentral 1, jadi berdasarkan take profit 1 TC. Kalau mungkin TC sama TP-nya take profit-nya auto chartis dekat ya mungkin saya pakai yang auto chartis atau yang TC1 juga boleh. Untuk stop loss kita bisa gunakan yang stop loss TC1 atau kita gunakan stop loss yang TC yang kedua atau trading sentral yang kedua. Jadi selera masing-masing. Kalau mungkin dengan SL TC1 mungkin terlalu dekat dengan harga running ya kita bisa pakai yang stop loss yang trading sentral yang kedua. Seperti itu. Jadi saya kembalikan ke apa namanya para traders mau pakai yang mana. Yang jelas kita bisa menggabungkan antara kedua trading tools ini atau chartis sama trading sentral. Nah, kebetulan ada keluar sinyal, kemudian yang tadi pagi dari Euro juga keluar sinyal. Nah, ini yang punya saya tadi. Ini belum mengenai TP, BTC1 sama BTC trading sentral 1 sama auto chartis. Nah, kebetulan belum kena take profit, masih harga ke atas, sudah mulai mendekati targetnya atau TP-nya trading sentral 1. Jadi kurang sedikit lagi mau menyentuh ini yang tadi menjelang siang lah ya, menjelang siang tadi muncul sinyal seperti jadi langsung saya
capture langsung saya buat seperti ini, nah, supaya kita juga tahu. Kemudian target auto chartis itu di 1.17.500. Kita bisa pakai TP yang TC1 juga boleh, TP yang berdasarkan auto chartis juga boleh. Nah, selera terpautnya cuman 100 pip ya, 100 pip dari 400 ke 500. Itu. 400 1.17.400 ke 1.17.500. Stop loss boleh gunakan yang SL TC1 1.17.000 yang di untuk yang di euro USD atau EU. GU juga ada sinyal sell tapi belum menyentuh, ini harganya malah kembali naik. Kemudian Euro Swiss itu juga ada sinyal sell tapi belum bergerak naik. Nah, khusus untuk GU agak sedikit berhati-hati karena pound sterling ini masih sangat sensitif terhadap berita-berita mengenai Brexit. Jadi 3 lembaga ini, Komisi Uni Eropa, Parlemen Inggris, sama pemerintah Inggris lagi membahas atau lagi berada di meja perundingan untuk membahas mengenai Brexit dan ada beberapa poin yang cukup banyak, yang bukan beberapa sih, banyak poin yang mereka bahas di sana. Jadi paling tidak sebelum 31 Desember sudah tercapai kesepakatan supaya ini Inggris kalau keluar dari zona Eropa mereka ada kerjasama dengan negara-negara sekitar yang notabene juga termasuk dalam kawasan Eropa. Jadi paling nggak harus ada hubungan bilateral yang baik. Kemarin pergerakan pound sterling naik turun sangat fantastis sekali, habis break low dihajar break high gitu kan ya. Nah itu membuat kita yang transaksi berdasarkan analisa teknikal pun juga agak sedikit kaget juga sih. Nah, tapi kita juga karena sekarang lagi ada pembahasan Brexit jadi agak sedikit berhati-hati bagi Anda yang sedang transaksi pound apapun, entah itu GU, entah itu GJ, entah itu GA, entah itu Euro pound sterling. Nah, jadi sedikit hati-hati, volatilitasnya cukup tinggi sekali. Setiap salah satu dari 3 lembaga ini yang memberikan pernyataan ke publik, entah itu pernyataan dari peserta perundingan yang mewakili Komisi Uni Eropa, atau peserta perundingan yang mewakili dari parlemen Inggris atau pemerintah Inggris yang memberikan pernyataan ke publik, itu langsung direspon. Dan itu akan membuat pergerakan pound sterling akan sangat cepat sekali. Break cepat, break low juga cepat. Jadi mungkin lebih baiknya bermain follow trend lah ya. Follow trend. Kalau briga-briga ya mungkin kita bisa ikuti sedikit ya, mungkin ngambil take profit gak banyak sih, kita main pendek aja lah ya, kayak scalping seperti itulah. Nah, karena masih cukup sensitif dan rawan sekali transaksi yang di pound sterling karena dia masih menunggu untuk pernyataan Brexit dari 3 lembaga yang sedang berada di meja perundingan. Jadi mereka lebih intens lagi sebelum tanggal 15 Oktober harus lebih menghasilkan suatu kesepakatan. Nanti setelah 15 Oktober nanti ada pembahasan lainnya lagi. Entah itu perdagangan, entah itu mengenai tenaga kerja, entah itu mengenai ekspor impor, hubungan bilateral. Nah, itu juga nanti akan dibahas. Kalau yang ini masih dibahas mengenai perbatasan. Nah, perbatasan belum belum selesai, terutama yang berkaitan dengan perbatasan Irlandia, Pak. Oke, jadi seperti itu untuk yang GU, kalau menurut saya agak sedikit berhati-hati meskipun kita pakai trading tools, tapi kita juga perlu mencermati kondisi situasi di lapangan, kondisi situasi fundamental yang sedang melakukan di meja perundingan antara Komisi Eropa, pemerintah Inggris, sama Parlemen Inggris. Ini untuk EU, untuk USD Swiss. Nah, saya rasa gampang sekali lah ya kita pahami, kita pakai breakout. Kalau bisa sinyalnya sama, kemudian kalau buy semua, take central buy atau chartis buy. Kalau bisa take time frame-nya kalau bisa sama-sama 30. Ataupun kalau 15 ya paling tidak minimal 80 candle kalau 15. Kalau misalnya kita pakai yang 60 ya itu malah lebih bagus lagi, agak sedikit banyak.
Jadi trading sentral tetap 30, tapi otomatis misalnya keluar sinyalnya 60, tapi sama-sama buy atau sama-sama sell. Nah, itu mungkin bisa kita ambil. Stop loss Anda bisa gunakan stop loss yang di trading sentral. Boleh stop loss 1, boleh stop loss 2, selera masing-masing, TP1 atau TP2. Atau ikut take profit yang di auto chartis. Mana yang kelihatannya mungkin lebih dekat dengan harga running, nah mungkin bisa diambil supaya transaksi cepat selesai, dan yang terpenting adalah equity-nya mengalami perkembangan alias naik. Nah, itu yang kita harapkan ya. Oke, saya rasa cukup apa namanya, untuk edukasi online kita pada siang hari ini. Penjelasan saya nanti bisa dibuka lagi di channel YouTube kami. Di situ ada live trading with trading tools. Nanti bisa dicek, bisa dibuka. Kalau misalnya Anda belum paham, silahkan dibuatkan note atau apa namanya, catatan, supaya nanti Anda ketika mengaplikasikan di dalam demo akun itu bisa lebih lancar. Nah, itu yang kita harapkan di situ. Dan yang terpenting apa namanya? Yang penting barnya sama, time frame juga sama. Kalau bisa sama, beda juga nggak masalah. Yang penting lihat panggang lilin. Kemudian sinyalnya sama, jelas. Kalau yang di TC buy, ya di AC-nya juga buy. Begitupun kalau sell, jadi sama-sama sell. Oke, mulai sekarang bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest, silakan dimanfaatkan tools trading tersebut. Kita bisa kombinasi, kita bisa gabungkan antara trading sentral sama auto chartis. Nah, bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, nah segera hubungi tim marketing kami untuk mendapatkan layanan yang sangat luar biasa dari trading tools yang ada di GK Invest, yaitu trading sentral sama auto chartis. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mulai sekarang, yang bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Invest, dapat layanan trading tools ini, auto chartis sama trading sentral, jangan dibiarkan begitu saja. Mulai saat ini, coba dibuka, dilihat, dicermati. Kalau muncul sinyal yang sama, time frame yang mungkin sama, bisa dicoba dulu di demo akun. Kalau Anda sudah lancar, sudah paham, nah baru masuk ke perilaku. Baik, saya rasa cukup waktu kita untuk live trading dengan trading tools. Kita ketemu lagi di seminar online atau edukasi online di hari Kamis. Saya Rudi Oktianto dari tim analis dan R&D GK Invest Cabang Semarang mohon undur diri. Tetap apa namanya, semangat untuk transaksi, tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.